Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, senang bisa bertemu kembali di acara Sekolah Sahabat yang ditayangkan di channel YouTube Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung. Sebelum kita mulai, kembali saya mengajak saudara-saudara untuk subscribe-nya, membagikannya, dan menyukainya. Agar channel YouTube kita ini bisa terus berkembang dan tentunya menjadi berkat bagi siapa saja yang menyaksikannya. Sebelum kita memulai diskusi Sekolah Sahabat, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai acara kami. Biarlah acara yang kami buat ini akan menjadi berkat bagi siapa saja yang menyaksikan dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Kembali kali ini kami berdua, saya, Pendeta David Panjaitan dan Pendeta Marupa Pastorus, yang biasanya ditemani oleh Marica Tapubolon, tapi oleh karena kesibukan, sehingga kami hanya berdua saja. Baik, dalam beberapa saat ke depan, kita akan sama-sama memperbincangkan, mendiskusikan, dan mengambil konklusi dari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Seperti biasa, nanti Pendeta Marupapa akan mengkonklusikan pelajaran sedikit Sabat petang, lalu hari Minggu dan juga hari Senin dan juga sedikit hari Rabu. Nanti selebihnya saya akan memberikan konklusi juga. Baik, pelajaran Sabat yang ke-10 ini judulnya adalah apakah lagi yang dapat aku perbuat? Ayat intinya diambil dari Yohanes 18 ayat 37 dikatakan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Baik, judul dengan ayat inti ini tentu harus sinkron dan memang ada sinkronitasnya. Judul itu mengatakan apalagi yang harus kau perbuat. Itu sebuah pernyataan bahwa sudah cukup banyak yang diperbuat untuk membuktikan siapa Yesus itu dan apa tujuan kedatangan Yesus. Sudah tiba di puncaknya. Dan puncaknya itu adalah pada waktu Pilatus bertanya, siapa engkau sebenarnya? Itu peristiwa di mana Yesus ditangkap dan sebentar lagi akan diadili. Dan kita sama-sama tahu setelah pengadilan yang tidak adil itu, maka Yesus dieksekusi hukuman mati, yaitu disalibkan. Di Sabat petang ini ada sebuah cerita yang saya pikir cerita ini cukup menarik, di mana seorang anak diselamatkan oleh seorang raja. Selama hidupnya anak ini merasa tidak senang kepada raja itu. Kenapa? Karena waktu masih kecil dia menyaksikan bagaimana kedua orang tuanya ditangkap, dibawa pergi oleh rombongan atau satu pasukan yang diperintahkan oleh raja itu. Sebetulnya tindakan yang dilakukan oleh raja itu adalah untuk menyelamatkan anak itu dari dampak atau pengaruh penyakit yang sedang merebak pada saat itu. Tetapi oleh karena ketidaktahuan daripada anak itu, maka seumur hidupnya dia merasa tidak senang kepada siapa? Kepada raja. Dan wabah yang merebak waktu itu adalah wabah apa? Wabah hitam. Atau ya wabah yang bisa tercemar atau bisa tersebar kepada orang yang ada di sekitarnya. Jadi ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa banyak yang Tuhan sudah perbuat untuk kebaikan kita, tetapi kita masih saja memilih untuk tidak mempercayai, tidak mengikut apa yang Tuhan inginkan. Sehingga Yesus katakan, apalagi yang harus perbuat? Apakah ada yang lain lagi agar kamu apa? Kamu bisa memilih dan percaya kepada apa yang saya katakan dan yang saya buat. Silakan Pendeta Marupa, Pak. Baik, terima kasih ke Pendeta Panjaitan yang sudah membuka dan menyampaikan pendahuluan. Ini pelajaran kita yang ke-11 ada kaitannya dengan pelajaran kita yang ke-10 ya. Di mana 10 itu kita sudah mengerti bahwa di dalam dunia ini terjadi pertentangan kosmis ya antara baik dan yang jahat.
Nah, di pelajaran ini kita akan melihat hal-hal yang dilakukan oleh Yesus untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Nah, kebenaran apa yang mau Yesus sampaikan? Yaitu bahwa Allah itu adalah adil dan Allah itu adalah kasih. Ya, kita tahu pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa Lucifer, setan, menuduh Allah, Allah itu adalah kejam dan Allah itu berlaku ya otoriter, ya bertentangan dengan karakter Allah. Lalu kehadiran Yesus untuk menjawab segala tuduhan-tuduhan yang telah disampaikan oleh Lucifer, dan ini mempengaruhi akan peristiwa yang terjadi di dalam alam semesta ini. Tadi kita melihat ilustrasi cerita yang anak kecil, ya, dia tidak mengerti apa yang dilakukan oleh seorang raja terhadap kedua orang tuanya. Dia gagal memahami situasi yang terjadi, dia gagal memahami kebaikan raja. Nah, demikian juga kita sering sekali gagal memahami akan kebaikan yang Tuhan lakukan. Ya, kita beranggapan bahwa Tuhan itu jahat, ya, karena kita melihat kejahatan terjadi di dalam dunia ini, ya, dan kita melihat bagaimana kehidupan di dunia ini terjadi ketidakadilan. Kita gagal di dalam masuk ke dalam pengertian memahami keadilan Allah dan kasih Allah. Mengapa demikian? Karena satu, pikiran kita ini sudah tercemar oleh dosa, ya, karena jadi kita tidak lagi bisa dengan jelas melihat kasih Allah. Di saat yang sama, setan mengaburkan ya kebaikan dan kasih Allah, sehingga pikiran kita ini lebih cenderung melihat segala kejahatan daripada kebaikan. Jadi kejahatan itu yang lebih tersorot oleh pikiran manusia, sehingga kebaikan itu tertutupi ataupun menjadi kabur. Ya, di awal penciptaan ini kita melihat apa yang dilakukan oleh Allah selalu apa? Baik, 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 dan baik. Dan sampai dalam kehidupan Yesus Kristus, dia menunjukkan kebaikannya, di mana Yesus memenangkan akan peperangan, ya, peperangan antara kuasa kegelapan dan juga kebenaran itu sendiri. Dan Yesus telah menunjukkan di salib bahwa dia adalah raja yang datang untuk menyatakan kebenaran, ya. Segala tuduhan-tuduhan Lucifer yang dimulai dari surga yang diturunkan ke bumi akan dijawab dan dibatalkan oleh Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah benar, ya, Allah itu adalah kasih, dan Allah itu adalah Allah yang adil. Nah, keadilan Allah kita sudah pelajari di beberapa pelajaran yang lalu, dan keadilan Allah itu adalah adil karena sifat pemerintahannya demikian. Adil, Allah bukan meniadakan kasih, ya, ataupun adil bukan berarti membuat hukuman ataupun pelanggaran itu seperti tidak ada, ya, ataupun membuat kasih itu lebih tinggi. Nah, ini yang ada di dalam diri Allah, yaitu karakter Allah. Dia adalah Allah yang kasih, dan dia adalah Allah yang adil. Dan keadilan dan kasih Allah itu ya berjalan beriringan dan terjadi bersamaan. Kita dapat melihat ya keadilan dan kasih Allah yaitu di penyaliban. Ya, dia telah mematahkan akan dosa, ya, kematian, ya, kematian akibat dosa. Dia menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Nah, di pelajaran kita ini, ya, di hari Senin, ya, kita melihat bagaimana keadilan Allah itu adalah keadilan yang mulia, ya, dan keadilan Allah itu ditunjukkan kepada kita semua bahwa kita tidak perlu mempertanyakan lagi keadilan Allah bila mana kita dapat mengerti kebenaran tentang karakter Allah. Ya. Jadi, bagaimana kita mengerti lebih dalam tentang karakter Allah? Kita harus mengakui Allah, ya, bahwa dia adalah kasih, bahwa dia adalah adil. Dan ini adalah sebuah pengalaman,
ya, pengalaman rohani yang kita alami. Sehingga pikiran kita ini ya akan lebih berfokus kepada kebaikan yang dilakukan Allah, dan pikiran kita ini akan semakin lebih jernih melihat kebaikan dan kasih Allah yang ditunjukkannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi memiliki pandangan, pikiran ataupun penilaian kepada Allah yang salah ya, bahwa Allah itu kejam. Nah, di dalam hari Selasa dan hari Rabu, ya, di sana ditunjukkan bagaimana kebaikan Allah yang luar biasa dilakukan, ya, bahkan digambarkan di sana melalui cerita pemilik anggur, kebun anggur, ya. Ini hubungan terkait antara Allah dan juga umatnya, dan di sana ada pekerja-pekerja, ya, itu digambarkan nabi-nabinya. Nah, ini disampaikan, diperumpamakan untuk membuat kita lebih semakin mengerti tentang bagaimana keadilan dan kasih Allah. Ketika terjadi kejahatan, ketika terjadi pelanggaran ya, dan dosa-dosa terjadi, Allah selalu bertindak ya di dalam aturan main ya. Ini pelajaran kita minggu lalu ya. Dia tidak melewati ataupun melanggar aturan main yang ada. Jadi segala kebebasan yang Tuhan telah berikan kepada manusia, Tuhan tidak mau ambil ya, tidak mau langgar ya. Maka Tuhan bersiap sedia ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dan Tuhan izinkan dan biarkan sampai nanti puncaknya Tuhan akan berikan penghakiman. Sebabnya bagi kita semua ya, pelajaran sepanjang minggu ini kiranya semakin menolong kita lebih dalam di dalam mengenal ya akan kasih Allah dan keadaan Allah yang terjadi dalam hidup ini ya, supaya kita tidak salah mengerti ya kepada Allah yang kita sembah. Kira-kira itu Pendeta Panjatan yang Baik, terima kasih Pendeta Marupapa. Jadi pemirsa, kita bisa menangkap satu gambaran bahwa setan itu tetap menjalankan usahanya, ya, menjalankan rencananya dengan segala cara. Tetapi pada akhirnya pelajaran sahabat kita mengatakan bahwa dengan datangnya Yesus, dengan matinya Yesus, bangkitnya Yesus, naik dia ke sorga dan kembali nanti, itu sebetulnya membuktikan bahwa apa yang setan katakan itu tidak benar. Jadi dari rangkaian yang saya sampaikan itu hanya tinggal satu sebetulnya yang kita tunggu, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Untuk apa? Untuk menghancurkan secara keseluruhan pemerintahan daripada apa? Daripada setan itu. Jadi kedatangannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya itu sudah selesai sebetulnya. Artinya kalau dari persentase mungkin sudah 70 atau 80% apa yang Yesus katakan itu sudah tergenapi. Tinggal menunggu kedatangan yang kedua kali, lalu orang-orang benar akan naik ke sorga, akan berada di sorga selama 1000 tahun. Lalu orang-orang yang jahat akan diadili. Lalu kedatangan yang ketiga kali, disitulah eksekusi setan beserta pengikutnya akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Artinya, apa yang sudah Yesus katakan, apa yang sudah Yesus lakukan, yang digenapi dari apa yang dia lakukan di dunia ini, sudah lebih dari cukup. Sehingga judul itu mengatakan, apalagi yang harus aku lakukan supaya kamu apa? Percaya. Tetapi menariknya saudara bahwa tetap bahwa Alkitab mengatakan Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih, yang diekspresikan melalui keadilannya, kecemburuannya, dan juga marahnya Yesus. Kembali teman-teman multimedia boleh sorot lagi saya punya elektronik ini. Saya senang dengan di zoom kan, ya mudah-mudahan bisa terlihat. Saya senang dengan cara seperti ini supaya kita lebih mudah lebih mudah mengerti. Bisa multimedia, oke. Jadi saya gambarkan bahwa yang merah itu adalah setan, lalu yang kuning itu adalah Allah ya. Oke, udah pantulannya enggak masalah, oke.
Allah. Jadi memang dari awalnya mereka ini selalu bertentangan. Jadi Yesus Kristus Allah Bapa memberikan tindakan untuk meyakinkan manusia ini. Di sisi lain, setan juga membuat hal-hal tandingan untuk Menarik perhatian. menarik perhatian, menggagalkan, membiaskan apa yang Yesus lakukan itu, ya. Tetapi faktanya setan itu dikalahkan pada waktu kematian Yesus. Lalu setan juga dikalahkan sempurnanya, lengkapnya pada waktu kerajaannya itu selesai, berhenti di sini. Nah, setan berusaha dengan tipu dayanya untuk menggoda manusia. Nah, ini kembali saya ulang-ulangi. Ekspresi kasih Allah itu adalah kebebasan memilih. Pelajaran sahabat kita pekan lalu mengatakan, karena kebebasan memilih ini, Allah terbatas untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk meyakinkan manusia, untuk memaksa manusia mempercayai dia. Demikian juga dengan setan. Ada keterbatasan dari tindakan setan. Yang membatasi itu adalah hak memilih. Dan sekali waktu, pada waktu hak memilih itu sudah digunakan, lalu manusia itu sudah menentukan apa pilihannya, pada saat yang sama juga kerajaan setan itu akan hancur pada saat yang sama, bukan? Artinya gini, kalau ada sesuatu yang gak kita pilih, kan itu nggak berfungsi lagi. Ya, kalau ada pilihan di pasar, yang satu sudah laku, yang ini nggak dipilih, yang mana itu akan akan dibuang, nggak ada artinya lagi. Itu pengertian daripada ekspresi kasih Allah, atau kasih Allah itu diekspresikan dengan hak memilih, memberikan hak memilih. Jadi konsep ini, gambar ini saya harapkan pemirsa bisa menangkap, sehingga pada waktu mempelajari sekolah sahabat kita, tetap kita pada garis yang diharapkan oleh oleh penulis. Jadi kembali, pertentangan besar, ya, great kontroversi, lalu pertentangan kosmik itu turun, objeknya adalah manusia. Kita punya hak untuk untuk memilih. Itu salah satu ekspresi daripada kasih kasih Allah. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Kamis. Nah, setelah kemenangan Yesus di atas kayu salib, setelah setan pemerintahannya dihanguskan atau berhenti, maka saat itu juga lah nama baik Allah itu dibersihkan. Yang selama ini dijelek-jelekan, ya itu bahasa sederhananya, dijelek-jelekan, difitnah dan sebagainya. Setelah peristiwa itu terjadi, maka nama baik Allah itu dipulihkan, direhabilitasi, dibersihkan dari kejelekan namanya. Atau dari peristiwa di mana Lucifer atau setan menjelek-jelekan nama Allah atau Sang Pencipta kita itu. Dan kalau saudara baca buku Kemenangan Akhir, nanti ada satu nyanyian. Nyanyian itu isinya adalah Allah adalah adil. Allah adalah baik. Kalau dalam satu lagu yang saya nyanyikan, How Great Thou Art. Berapa besar Allah yang kita punya. Tapi itu nanti. Nah, pilihannya adalah kita mau ikut yang mana? Mau ikut di dalam rombongan yang menyanyikan lagu itu, atau kita ikut dalam rombongan yang hanya menyaksikan saja, dalam arti kita tidak dalam rombongan yang menyanyikan itu. Buku Wahyu 14 mengatakan kelompok 144.000 itu hanya kiasan saja, saudara. Ya, hati-hati dengan angka-angka yang dalam buku Wahyu. Nah, karena dalam buku yang sama, pasal yang sama, ayat 10 ke sana, ada ribuan berlaksa-laksa yang dilihat oleh oleh Yohanes, orang yang menang dalam dalam pertempuran
yang mempertahankan nama anak domba itu. Jadi kembali, pemirsa sekalian, sesuai dengan judulnya, apalagi yang harus aku lakukan? Sudah lebih dari cukup Tuhan melakukan apa yang harus dia lakukan. Sekarang ada di pihak kita, kita mau memilih yang mana? Mau memilih kepada apa yang Tuhan telah janjikan dan buktikan, atau memilih kepada omong kosong yang dilakukan yang disebarkan oleh setan melalui pengikut-pengikutnya. Pemirsa, waktu juga yang membatasi kita. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian saudara, dan jangan lupa untuk mensubscribe-nya, membagikannya, dan menyukainya, agar channel YouTube kita menjadi berkat bagi siapa saja yang menyaksikan. Kita bertemu kembali di waktu yang lain. Shalom.